Baiklah, untuk video kali ini saya akan memberikan kuliah singkat mengenai supersimetri, super fast introduction. Jadi ya akan sangat padat sekali materinya. Oke, ini email saya bila ada rekan-rekan yang ingin mengontak untuk mendiskusikan lebih jauh, atau bisa diskusikan di channel YouTube atau di Facebook. Oke, sebenarnya slide ini saya buat ketika di acara School of Advanced Physics di CTPNP 2013, saya ingat itu di Surakarta. CTPNP-nya di Surakarta, sedangkan School of Physics-nya ini di UGM kalau tidak salah. Baik, referensi yang saya gunakan seperti biasa standar adalah bukunya Westberger, Supersymmetry and Supergravity. Kemudian ada ini Physics Report oleh Martin Sonius. Lalu ada Philip Argyres yang kebanyakan saya ambil dari sini. Lecture notes ini free, bisa di-download di webnya ini atau di archive juga ada. Lalu Joseph Delicant, The Licant Introductions to Supersymmetry. Nah, ini bisa didapat di archive. Oke. Oh maaf, 2014 Februari, School of Physics. Oke. Pertama-tama, supersimetri itu sebenarnya berhubungan dengan struktur dari ruang waktu. Maksudnya seperti apa? Di sini kita ruang waktu yang kita gunakan adalah Minkowski, di mana Minkowski mempunyai simetri, yaitu dia simetri terhadap Poincare transformasi. Oke. Sedangkan sistem kita sendiri, dia karena space-time-nya punya Poincare simetri, tentu saja sistemnya juga punya Poincare simetri. Tapi selain itu juga ternyata sistem kita punya simetri yang bersifat skalar. Kalau Poincare simetri itu sendiri, Poincare terdiri dari translasi dan Lorentz transformasi. Untuk translasi sendiri itu dia simetri yang dimaksud sini sama dengan charge dia itu dia adalah vektor satu dimensi. Dia adalah vektor. Jadi dia spinnya adalah spin 1. Sedangkan untuk Lorentz transformasi, charge-nya dia adalah antisymmetric tensor rang 2. Untuk translasi itu rang 1. Untuk charge Lorentz itu dia rang 2 tapi antisymmetric, sehingga dia juga sebenarnya spinnya adalah spin 1. Kemudian ada lagi yang bersifat skalar atau spin 0. Itu biasanya dimiliki oleh internal symmetry. Oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah mungkin kita mempunyai simetri yang bentuknya higher tensor, artinya dia lebih daripada tensor rang 1. Misalkan dia punya tensor rang 2, rang 3, rang 4. Yang dimaksud ini adalah charge-nya dia, atau charge-nya dia. Nah, Coleman dan Mandula mereka membuktikan bahwa dengan asumsi 4 dimensi ruang waktu dan jumlah partikel yang finite, bahwa untuk space-time symmetry sendiri untuk agar kita mempunyai non-trivial scattering amplitude. Jadi sini bahasanya sebenarnya sudah dalam lingkup quantum field theory, bahwa untuk non-trivial scattering amplitude, di mana untuk kasus-kasus yang massive particles,
Untuk scattering yang non trivial itu hanya ada beberapa kemungkinan simetri, yaitu Poincare. Seperti yang saya sebutkan, ini adalah generator atau chart daripada translasi, dan dia tensor rang 1, jadi dia vektor. Kemudian ini adalah Lorentz, dia adalah tensor rang 2 tapi dia antisimetrik, sehingga dia juga spinnya spin 1. Kemudian ada G of scalar, jadi dia itu adalah skalar terhadap simetri space-time sendiri, yang mana simetrinya adalah Lorentz simetri. Jadi kita lihat di sini untuk kasus masif hanya ada beberapa kemungkinan bahwa chartnya itu skalar terhadap Lorentz, atau dia vektor satu dimensi, atau dia rang 2 tapi antisimetrik tensor. Dimana sebagai catatan bahwa skalar ini dia commute dengan translasi dan rotasi, atau secara umum adalah Lorentz generator. Nah, untuk kasus massless particles, dia simetri yang bisa dimiliki untuk non-trivial scattering itu ada pilihannya ada dua, ada Poincare plus dengan skalar G chartnya, atau dia ada Poincare ditambah dengan simetri tambahan, yaitu dilatasi, lalu spatial conformal, dan G yang berupa skalar 3. Nah, tambahan simetri ini biasa disebut dengan conformal simetri dengan tambahan dua generator dilatasi dan spatial conformal. Dan ini chart ini Poincare dilatation dan spatial conformal itu membentuk sebuah algebra yang disebut dengan conformal algebra. Dan conformal algebra ini berkaitan erat dengan anti de Sitter algebra. Jadi kalau kita mempunyai space time kita anti de Sitter, ternyata algebranya sama dengan ada hubungannya dengan conformal algebra. Ingat di sini space time-nya masih Minkowski, tapi ini untuk simetri dari sistemnya itu berkaitan dengan simetri dari space-time yang anti de Sitter. Oke, kita ambil contoh untuk teori bosons dengan dua bosons. Ini adalah free bosons, dimana bosonnya terdiri dari phi 1 dan phi 2. Ini Lagrangiannya untuk free. Kita bisa buktikan dengan menggunakan persamaan gerak bahwa Lagrangian ini atau sistem ini mempunyai banyak sekali simetri, bahkan boleh bilang tak hingga, yaitu kita bisa lihat dari konsep current-nya. Untuk yang pertama G mu seperti ini, dia konsep current, artinya kalau saya ambil derivatif mu itu J mu, maka dia akan 0. Begitu juga dengan higher rang tensor untuk konsep current. Oke, perlu mungkin sebagai perlu diingat bahwa chart sendiri adalah integral daripada zero komponen dari konsep current. Jadi chart didefinisikan sebagai integral space, total space, the whole space, dari zero komponen konsep current. Jadi untuk yang ini chartnya sendiri adalah skalar, sedangkan untuk yang ini kita ambil zeronya mu sama dengan 0, sehingga chartnya sendiri punya indeks rho. Jadi dia adalah tensor rang 1 atau vektor. Sedangkan untuk ini saya pikir ini sebentar. Oh ya, ini symmetric tensor.
karena bila dibalik notasinya tidak bermasalah. Jadi ini bila saya cari chartnya, ini adalah chartnya adalah tensor rang 2 yang simetrik. Oke. Nah, apabila kita tambahkan interaksi di Lagrangian untuk two free boson ini, ternyata kita hanya bisa konsep current yang bisa bertahan itu hanya ada satu, yaitu J mu yang hanya ini saja. Contohnya apabila kita tambahkan interaksi untuk potensial seperti ini, sedangkan konsep current yang lain seperti rang 1 dan rang 2 tidak bisa konsep, meskipun interaksi yang kita gunakan itu Lorentz invariant. Jadi bisa dibuktikan sendiri bila kita tambahkan interaksi potensi seperti ini, maka kita dapatkan persamaan gerak. Maka apapun ininya interaksinya, kita tidak bisa hasilkan ini menjadi conserve. Oke. Nah, Coleman-Mandula theorem itu secara eksplisit menyatakan bahwa dalam sebuah teori dengan non-trivial scattering, untuk dimensi yang lebih dari 1+1, ini satu waktu satu space, jadi dia adalah 2 dimensi, kemungkinan konsep quantities atau konsep charge yang mungkin yang bertransformasi terhadap bertransformasi sebagai tensor tensor dalam Lorentz groupnya adalah energy momentum tensor, seperti energy momentum tensor atau charge untuk translasi, yaitu P mu, Lorentz transformasi M mu, dan scalar quantum number atau GI. Ini jadi boleh banyak, tapi dia tetap scalar under Lorentz group. Oke. Contoh misalkan ada konsep pembuktiannya sebenarnya sederhana. Sekiranya ada konsep symmetric tensor seperti J mu, untuk sederhananya kita ambil dia traceless, maka jadi chartnya adalah J mu, matrix elemen untuk satu partikel dinyatakan, satu partikel set dinyatakan oleh P. Apabila kita cari ekspektasi terhadap one particle state dari charge ini, sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai berdasarkan simetri, dia adalah P mu minus seperempat eta mu. Ini adalah metrik Minkowski dan P kuadrat. Untuk kasus two elastic identical particles di mana P1 dan P2 adalah incoming momentum dan Q1 dan Q2 adalah outgoing momentum, menggunakan konservasi asumsi bahwa J mu adalah konsep dan energy momentum tensor adalah juga konsep, maka kita akan dapatkan constraint seperti ini. P1 mu, P2 mu, Q1 mu, Q2 mu. Dari constraint ini kita bisa simpulkan bahwa scattering angle-nya 0. Secara fisis ini tidak mungkin, sehingga kita mesti men-set gamma J mu itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi maksudnya apabila dia conserve, dia akan menghasilkan constraint ini, sedangkan constraint ini itu tidak mungkin, sehingga agar constraint ini tidak berlaku, maka J mu harus sama dengan 0.
Untuk lebih detailnya bisa dilihat di referensi yang saya sebutkan di awal. Oke, akan tapi Coleman Mandola ini hanya menjelaskan untuk charts yang high rank tensor, tapi dia tidak menjelaskan sebenarnya dia sebenarnya tidak mengconstrain chart dengan indeks spinor. Oke, sehingga ada kemungkinan untuk melanggar daripada Coleman Mandola theorem dengan mengasumsikan bahwa sistem kita mempunyai chart yang memiliki indeks spinor. Dan spinor index ini bisa kita gabungan juga dengan indeks vektornya. Jadi dia sebenarnya bisa banyak, bisa juga indeksnya misalkan G, mu, nu, alpha. Alpha adalah indeks spinor. Akan tapi ini sudah dibuktikan oleh Hart, Sonis dan Lapozunski bahwa apabila kita punya Fermionic currents, the only currents yang non trivial hanya adalah satu indeks vektor dan satu indeks spinor. Ini adalah konsep currentnya, sehingga kalau kita ambil chartnya, ambil komponen zeronya, kita integralkan terhadap ruang, kita dapatkan charge dengan indeks spinor, dan ini diizinkan karena ini tidak dibatasi oleh Coleman Mandola theorem. Oke, karena ini spinor, hubungan yang antar spinor yang lebih yang sering muncul itu sebenarnya bukan antar operator spinor ya, maksud saya itu bukan komutator tapi anti komutator. Oke, ini salah sebenarnya, ini harusnya plus. Oke, sekarang kita bahas tentang generator dengan spinor index atau biasa disebut dengan supersymmetry generator. Untuk kasus 4 dimensi, sebenarnya kita bisa tuliskan dalam berbagai karena 4 dimensi itu spinornya dia ada dua irreducible representasi dari spinor, yaitu bisa kita tuliskan dalam Weyl spinor index, lalu atau kita bisa dengan alfa ini bernilai 1 atau 2, atau kita bisa tuliskan sebagai komponen Majorana spinor index. Oh ya, kita bisa juga tambahkan sebuah indeks A. A ini nilainya 1 sampai N, ini menyatakan N buah, maksudnya biasanya N supersimetri, berapa banyak N generator dari supersimetri, N buah supersimetri generator dengan masing-masing N adalah spinor gitu. Dengan masing-masing dengan ada N buah spinor generator istilahnya, atau supersimetri generator. Nah, untuk spinor sendiri, apabila kita tuliskan dalam irreducible representasi sebagai Weyl spinor, maka untuk fieldnya representasinya ditulis sebagai dua indeks untuk left dan right. Ini indeks spinor ini adalah indeks dari SU2, representasi SU2. Karena untuk Weyl itu kita punya dua jenis sebenarnya juga, ada yang left dan right. Jadi ada dua indeks, dua bilangan kuantum, dimana kita tahu JL right ini seperti spin 2 SU2 generator, dia nilainya adalah integer atau half integer. Nah, untuk scalar itu kombinasinya bahwa nilai
bilangan kuantum left-nya 0, bilangan kuantum right-nya 0. Untuk yang left-handed spinor ini left-nya setengah, yang right-nya 0. Untuk right-handed spinor itu left-nya 0, right-nya setengah. Untuk yang vektor sendiri, bila kita tuliskan dalam while spinor notasi while spinor, maka indeksnya itu bilangan kuantumnya adalah setengah dan setengah, atau notasinya bisa alpha atau alpha prime. Jadi biasanya untuk left and right dibedakan dengan indeks. Untuk yang leftnya indeksnya tidak pakai dot, untuk yang rightnya indeksnya pakai dot. Nah, sekarang gimana sih anti komutator dari supersymmetry generator ini sendiri? Oke, apabila kita hitung, kita cari anti komutator dari supersymmetry generatornya ini dengan alpha, ini yang left, jenis left dan jenis right, maka bentuknya seperti ini. Dia mengandung ini adalah momentum 4, dan karena dia spinor left, bilangan kuantumnya setengah dan 0, dan ini adalah boleh kata vektor produk dalam spinor index 0 setengah. Seperti kita tahu dari kuantum mekanik bahwa kalau vektor produk maka ada kemungkinan spin yang terbentuk adalah karena ini left yang sini adalah setengah dan yang di sini left sini 0, maka setengah dan 0 jumlahnya setengah. Begitu juga dengan yang komponen right-nya, sehingga kita bisa buktikan bahwa algebra ini secara umum adalah betul, dia harus mengandung vektor PM. M ini indeks kita gunakan indeks untuk vektornya. Oke, dengan notasi sigma M itu adalah dia terdiri dari identity 2x2 matrix. Lalu ini adalah matrix Pauli. Untuk yang barnya, matrix Paulinya bertanda negatif. Sedangkan notasi yang kita gunakan itu untuk Minkowski metric adalah mostly negatif, atau 1 minus minus minus. Ini sebenarnya biasa digunakan orang-orang di particle physics. Kalau yang theoretical physics biasanya menggunakan mostly positif, itu minus plus plus plus. Tapi untuk kesempatan ini kita gunakan notasi yang particle physics biasa gunakan. Oke. Jadi kita mendapat tambahan generator lainnya atau yang disebut supersymmetry generator. Lalu bagaimana hubungannya dengan generator lainnya seperti translasi generator atau yang energi momentum tensor current, konsep current. Dan ini adalah charge-nya. Oke. Kalau kita hitung sebagai perkalian vektor, perkalian dari indeks spinor, maka inilah setengah 0 dan ini setengah. Maka apabila kita jumlahkan setengah kali setengah, maka kemungkinan spinnya ada yaitu 0 dan 1. Sedangkan yang ini kemungkinan spinnya adalah hanya setengah, sehingga dia menghasilkan spin ada dua buah spin yang bisa dihasilkan, yaitu 0 setengah dan 1 setengah. Oke.
kita karena kita sudah menggunakan teorema Coleman-Mandula theorem dan juga sudah dibuktikan oleh Sonius, dan untuk bilangan kuantum 1,5 ini sebenarnya dia high rank tensor, jadi tensor yang lebih daripada tensor rang 1, karena ya ini di sini sebenarnya dalam notasi spinor ini adalah tensor rang 1, maka kalau 1,5 ini pasti dia lebih besar daripada rang 1. Dan ini sudah di rule out oleh S-matrix. Jadi tidak ada generator yang ini, yang adalah generator ini. Dan generator ini dibentuk oleh komponen oleh supersymmetry generator yang right handed. Oke, jadi kita bisa lihat di sini benar dia mengandung right handed generator. Jadi apabila left handed supersymmetric generator kita commute-kan dengan kita ambil komutatornya dengan translasi generator. Begitu juga dengan apabila kita ambil right handed supersymmetry generator dengan translasi generator, maka dihasilkan left handed supersymmetry generator. Oke. Lalu untuk istilahnya mengkomplitkan, kita juga gunakan identitas Jacobi. Jadi untuk sebenarnya untuk mencari semua komponen ini secara eksplisit hasilnya, maka kita harus gunakan Jacobi identity. Nah, hasilnya seperti ini. Kita juga bisa buktikan bahwa Z star harus nilainya 0. Maksud saya dengan menggunakan dengan bentuk seperti ini, hubungan komutasi antara generatornya menggunakan Jacobi identity, maka kita bisa buktikan bahwa Z dan Z kali Z star harus nilainya 0. Oke. Lalu gimana dengan komutasi antara komponen left dengan leftnya sendiri? Bila kita lihat di sini dia setengah 0 di tensor produk, atau lebih tepatnya spinor produk dengan setengah 0, maka setengah plus setengah ini kalau spin setengah kali spin setengah, maka irreducible representasinya itu adalah spin 0 dan spin 1, sehingga kita menghasilkan dua buah generator. Ini adalah skalar dan ini adalah 1, 0 itu coba kita lihat lagi. Oke, tidak ada di sini, tapi dia itu masih dia itu masih spin 1, tapi dia adalah spin 1 yang antisimetrik. Oke. Karena dia antisimetrik, maka biasa digunakan epsilon, alfa, beta. Sedangkan ini spin 0, kita lihat di sini dia itu mesti simetrik, karena yang kita punya itu adalah indeks spinor, maka indeks spinornya mesti simetrik dan bisa dituliskan seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan dua buah generator baru. Sebenarnya ini X dan Y. Oke. Di sini saya memperkenalkan sigma high rank, sigma to rank tensor lah, boleh dibilang. Itu definisinya seperti ini. Dengan menggunakan identitas Jacobi,
apabila kita ambil identitas Jacobi komutator ini dengan PM, karena identitas Jacobi itu bentuknya seperti ini, lalu kita siklikkan semua operator itu, ini menghasilkan bahwa ZAB dari kepunyaannya ya ini, Z yang ini, dia mesti 0. Dan juga dia menyatakan bahwa komutator juga menghasilkan komutator lebih jauh lagi, dia akan menghasilkan komutator MN dan WAB. Jadi ini apabila dia komut dengan PL, dia nilainya harus 0. Sehingga karena PL tidak mungkin sama dengan 0, kita tidak ambil dia 0, maka WAB ini dia mesti 0. Sehingga yang bagian ini itu dia mesti 0 dan menghasilkan hanya yang antisimetrik di spinor indeksnya saja, atau spin spin 1. Dan operator baru ini, X ini, disebut sebagai central charge. Oke. Jadi kita setelah kita asumsikan bahwa kita punya supersymmetry charge, kita ada tambahan generator yaitu Z. Z ternyata kita sudah simpulkan dia tuh 0 menggunakan Jacobi identity. Jadi hanya ada satu tambahan charge yang disebut sebagai center charge. Lalu bila kita gunakan Jacobi identity lebih jauh lagi, maka kita dapatkan bahwa central charge ini dia akan commute dengan supersymmetry charge. Oke. Dan center charge ini dia itu sebenarnya adalah invarian subalgebra dari compact Lie algebra BL, atau bisa diuruskan bahwa X AB itu sama dengan AL dengan indeks AB BL, mana BL ini adalah compact Lie algebra ini Lie algebra biasa, dimana ini adalah faktornya dengan B ini adalah generator dari compact Lie algebra, dan C ini adalah sebuah konstanta. Sehingga untuk secara keseluruhan supersymmetry algebra itu adalah Poincare algebra ditambah dengan supersymmetric generator. Ini antikomutasi relasinya yang kita sudah turunkan sebelumnya. Lalu ini bagaimana dia hubungan komutator dengan Lorentz generator. Dan ini untuk biasanya dalam di physics kita ambil konstanta ini sebagai I kali sebuah nilai sebuah konstanta, biasanya ini real biasanya. Di sini kita juga selain kita mendapatkan generator baru yang merupakan tadi
X ini. Jadi X ini kita tuliskan juga sebagai A. Jadi ini ternyata bila kita ambil komutasinya dengan B, dia akan menghasilkan sebuah generator yang lain. Bukan generator. Dia ada konstanta lain S namanya, dimana S ini hubungannya dengan A ini juga konstanta. Jadi ini generator ini menyatakan bahwa central charge itu berkaitan dengan generator daripada compactly algebra. Jadi dia ada internal, otomatis bila kita punya supersymmetric algebra, otomatis dia mempunyai istilahnya Lie algebra apabila standard charge-nya tidak sama dengan 0. Oke. Dan ini hubungan antara parameter A dengan S. Oke. Untuk kasus n sama dengan 1, karena di sini AB-nya itu dia tuh antisimetrik. Oke. Bisa dilihat AB itu mesti antisimetrik. Maka untuk n sama dengan 1, nilai dia harus kan dia antisimetrik, maka XAB-nya nilainya 0. Akibatnya SL harus bilangan real. Konstanta S ini harus bilangan real. Jadi S ini adalah matrik dengan A dan C adalah komponennya, atau boleh jadi matriks SL ini komponen-komponennya adalah bilangan real. Lalu untuk kasus n sama dengan 1 ini, apabila kita ambil Jacobi entity-nya antara supersymmetry generator dengan B compactly algebra-nya sendiri, atau boleh dibilang sebagai central charge algebra, itu menghasilkan bahwa si KML itu mesti 0, sehingga algebra daripada compactly-nya adalah abelian groups. Karena dia abelian groups dari central charge algebra ini, kita bisa rescale abelian generatornya, dan hanya satu independent kombinasi dari abelian generator ini yang non zero terhadap dengan Q alpha dan Q alpha prime. Jadi kita lihat komutasi relasi ini, kita bisa rescale B, lalu kita bisa ambil linear kombinasinya, kita ubah, kita kalikan S ini, kita ambil sehingga kita bisa tuliskan dia, kita bisa lebih sederhanakan lagi karena dia membentuk abelian groups menjadi hanya satu generator, yaitu R generator, sehingga algebra ini kita bisa sederhanakan menjadi Q alpha R, yaitu Q alpha, Q bar alpha dot dengan R adalah negatifnya. Oke, selanjutnya apabila kita mau mengkonstruksi representasi daripada algebra ini, maka kita biasanya mencari Casimir operatornya. Untuk kasus supersymmetric algebra, susi Casimirnya ada beberapa Casimir operatornya, yaitu pertama adalah yang standar, yaitu operator massa, itu P kuadrat atau PM dan PM, di mana nilai eigennya adalah
Neo eigen dari operator ini adalah M kuadrat. Lalu kita juga definisikan Cm ini adalah juga operator Casimir dengan sama dengan Bm Bn minus Bn Bm. Dengan Bm nya sendiri itu sama dengan Wm, ya bentuknya seperti ini, dimana ini adalah Pauli-Lublansky vector yang kita kenal di representasi daripada Lorentz group. Oke, jadi kita dapatkan beberapa bilangan kuantum untuk menuliskan representasi daripada algebra ini sendiri. Yaitu kita bisa ambil beberapa contoh apabila kita ambil state-nya itu masif, dimana Pm itu diberikan oleh M dan kita ambil rest frame-nya, jadi velocity-nya sama dengan 0. Lalu kita dapatkan jadi sini kita ada 3 buah Casimir operator. Untuk yang Cm, C kuadratnya itu 2 menghasilkan 2M pangkat 4 GI di mana GI nya sendiri. Casimir operatornya hanya 2 sebenarnya, karena ini disubstitusi ke sini. Dengan GI ini adalah SI. SI ini adalah sprint operator yang seperti biasa yang kita kenal di representasi dari Lorentz group. Kemudian sigma I bar ini dia memenuhi SU2 algebra juga. Nah, ini juga dia karena dia spin operator, dia juga SU2, sehingga GI komutasi relasi GI ini seperti SU2 algebra juga. Dan J kuadrat, jadi ingat J ini bukan seperti J di SU2 biasa, karena ini ada komponen supersymmetric charge-nya. Dan J kuadrat dia memiliki eigenvalue karena dia adalah SU2 algebra. Sebenarnya dia memiliki eigenvalue seperti biasa. Eigenvalue untuk SU2 algebra adalah J plus 1, dengan J nilainya integer atau half integer. Dan bila kita hitung bila kita lihat antikomutasi dari supersymmetric charge-nya untuk yang kasus massive state, kita dapatkan seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa kita rescale sehingga kita dapatkan Clifford algebra. Clifford algebra ini biasanya algebra untuk spin. Itu mendefinisikan cara mencari representasi dari Clifford algebra ini. Kita definisikan apa yang disebut dengan Clifford vacuum state. Misalkan state-nya itulah omega, sehingga untuk Q1 untuk yang left handednya, komponen left handednya kita pilih salah satu komponen left handednya itu bekerja terhadap vakum itu mesti sama dengan 0. Jadi ya annihilation generator. Untuk annihilation generatornya adalah yang barnya. Untuk lebih tepatnya lagi, untuk jadi supersymmetric state itu harus mengandung nilai eigenvalue dari Poincare, sehingga state-nya ini karena tadi kita sudah tuliskan bahwa dia itu punya Casimir operator 2, yaitu P kuadrat dengan C kuadrat, dengan C kuadrat itu berhubungan dengan J
bilangan kuantum J, sehingga kita mesti tambahkan sebenarnya di representasi daripada Clifford vacuum ini adalah state M massa dengan J adalah spin. Untuk masif dia punya degenerasi dari state ini, itu untuk dengan bilangan kuantum J dia ada 2J plus 1 state. Jadi ada 2J plus 1 state karena nilai J3 nya, jadi ini seperti spin biasa, karena ini Casimir operator C berhubungan dengan J, dan J adalah SU2 algebra, dan SU2 algebra kita tahu dia itu degenerate karena nilai J3 nya itu dari minus J sampai plus J. Oke. Seperti yang saya sebutkan, kita bisa karena ini sifatnya Clifford, kita bisa definisikan ulang, kita normalize operatornya, di mana A ini adalah annihilation operator, dan A plus yang proporsional dengan Q bar itu adalah creation operator. Oke. Untuk massive Susi reducible representations, untuk mengkonstruknya itu jadi perlu diingat di sini ini ada bilangan kuantum tambahan, tapi sebagai untuk lebih singkatnya saya hanya menuliskan bilangan omega saja. Itu karena dia creations, saya bisa kerjakan operator creations A plus 1 dan A plus 2. Lalu saya bisa masing-masing setelah saya kerjakan A1 atau A2, saya bisa kerjakan sini A2 atau sini A1, dan mereka berkaitan satu dengan lainnya. Dan bila kita hitung komponen J3 nya, misalkan state ini memiliki nilai J3, state vacuum ini memiliki nilai sebuah nilai bilangan kuantum J3, maka apabila kita kerjakan dengan A1 plus, maka nilai J3 nya akan berkurang setengah. Apabila kita kerjakan dengan A2 plus, maka J3 nya akan bertambah setengah. Dan apabila kita kerjakan sekali lagi dengan A2, misalkan di sini A2, maka dia akan plus setengah, hasilnya J3. Apabila saya kerjakan dengan A1, maka minus setengah, di hasilnya akan J3. Jadi bilangan kuantum J3 nya dia membentuk dia akan balik lagi ke nilai spinnya. J3 adalah nilai spinnya, spin komponennya. Jadi sebagai contoh, apabila vakumnya itu memiliki spin setengah, apabila J3 nya itu J3 ini adalah komponen yang bukan yang J. Jadi kalau kita ingat di SU2 representasi, dia adalah kita pilih salah satu generatornya, tuliskan representasinya, dan nilai dia itu bisa positif atau negatif. Tapi kalau J nya sendiri itu selalu positif. Dan J3 ini misalkan state pertama itu dia punya nilai J3 adalah setengah, ya.
Bila kita kerjakan A1, pastikan kita kurang setengah, hasilnya 0. Bila kita kerjakan A2, maka setengah tambah setengah 1. Apabila kita kerjakan kombinasi A1 dan A2, hasilnya adalah setengah. Oke, tapi ingat bahwa state ini tidak komplit, maka biasanya dia harus dikomplitkan karena untuk spin J3 ini salah satu komponen dari spin setengah. Spin setengah itu dia harus ada nilai J3 dengan minus setengah. Biasanya dia kita tambahkan lagi state dengan dengan nilai J3 minus setengah. Apabila kita operasikan seperti ini, kita akan menghasilkan min 1, 0, dan min setengah. Nah, apabila kita hitung, sebenarnya state di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan semuanya ini menghasilkan state dengan ada 3 buah jenis state yang muncul di sini, yaitu pertama spin setengah. Spin setengah itu ada 2 karena di sini ada 2 buah nilai spin setengah, yaitu setengah dengan min setengah, dan ini setengah dan min setengah. Kombinasinya bisa ini dengan ini atau ini dengan itu, tidak penting sebenarnya. Intinya komponen untuk membentuk spin setengah itu ada di sini semua, itu ada 2. Oke, jadi spin setengah ini ada 2 partikel. Oke, lalu kita lihat ada spin 1, karena spin 1 untuk menyusun komponen spin 1 itu adalah 1, 0, min 1, jadi 1, 0, min 1. Oke, jadi artinya spin 1 hanya ada 1. Lalu untuk yang spin 0-nya dia hanya ada 1 sisa, hingga partikelnya hanya ada 1. Sedangkan degree of freedom-nya kita bisa hitung, totalnya harus 8, dimana untuk yang spin 0 atau scalar itu dia hanya ada 1, dan untuk yang spinor, spin setengah itu ada karena 2 partikel, dan masing-masing partikel itu ada 2 degree of freedom, sehingga 2 kali 2 4. Dan untuk yang vektor itu spin 1 itu dia ada 3 untuk yang masif, sehingga dia 1 kali 3, jadi totalnya 1 tambah 4 tambah 3, 8. Atau kita bisa lihat di sini jumlahnya memang 8. Untuk kasus massless state, kita bisa pilih P-nya seperti ini. Oke, apabila kita hitung Casimir operator C-nya untuk P seperti itu, oke, maka kita dapatkan karena dia massless, ya kita bisa hitung sebenarnya mudah saja, bisa dilihat di sini dia itu sama dengan 0, dengan M itu 0. M itu adalah menyatakan massa, sehingga kasus massless itu ya mungkin M ini tidak perlu kita tulis karena semuanya nilainya 0. Lalu ada bilangan helicity di sini. Oke, untuk yang massless sama seperti di representasi daripada Lorentz generator. Oke, apabila kita lihat algebra dari supersymmetry charge-nya, maka kita dapat 2 buah, dia akan split menjadi 2 buah, dimana yang ini itu trivial, dia akan menghasilkan bahwa Q2 itu sama dengan 0, karena Q2 dan Q2 bar ini dia conjugate satu dengan yang lain. Oke, sehingga hanya ada satu creation operator, yaitu untuk kita normalisasi. Jadi ada satu creation operator, yaitu Q1 bar, dimana ini annihilation operator kita definisikan, dan representasi massless itu representasi apabila kita punya Clifford vacuum, Cliffordnya
omega dengan helicity lambda, maka apabila saya kerjakan A plus, helicity akan bertambah plus 1. Dan dari persatu CVT invariant mensyaratkan bahwa dua pasang dari massless pair itu untuk membentuk sebuah state, sebuah particle massless, itu dia mesti ada. Jadi helicity-nya itu mesti ada yang bernilai range-nya dari lambda, misalkan sampai minus lambda. Oke. Sebagai contoh, apabila Clifford vakumnya itu nilainya minus 1, apabila saya kerjakan dengan generatornya, dia menghasilkan helicity minus 1, maka ini harus di pair karena ini nilainya minus 1. Bila kita tambahkan plus setengah, dia adalah minus setengah, maka kita tambahkan lagi oh ya, maksudnya begini, untuk membentuk sebuah state maka dia harus ada, misalkan untuk state ini min setengah, maka dia harus berpasangan dengan state yang nilai lambda, nilai helicity-nya adalah 1, dan ini menyatakan state dari massless state dari vektor. Sedangkan untuk yang lambda minus setengah itu mesti dia berpasangan dengan state dengan lambda plus setengah. Ini membentuk massless state daripada spinor. Oke. Ya, oke. Di sini untuk yang oke, jadi sebelumnya kita sudah bahas untuk kasus n sama dengan 1, sedangkan untuk kasus n lebih besar daripada 1, nilai XAB nya sebenarnya dia bisa tidak sama dengan 0, tapi kita bisa ambil dia, misalkan dia XAB nya itu 0, artinya ini biasa disebut bila n lebih besar daripada 1 itu adalah extended supersymmetry. Apabila extended supersymmetry kita ambil bahwa central charge yang bernilai 0, maka jumlah state-nya untuk kasus masif itu 2 pangkat 2n kali 2j plus 1. Untuk massless itu adalah 2 pangkat n. Sedangkan untuk kasus apabila central charge-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita sebenarnya bisa menulis central charge ini secara lebih sederhana, itu dengan menggunakan blok diagonal form. Oke, seperti ini, dimana kita bisa split sebenarnya indeks AB menjadi indeks AL kali BM. Oke, dimana dengan blok diagonal form ini maka kita bisa ya, ini adalah normalized supersymmetric charge, maka kita bisa tulis ulang supersymmetric algebranya seperti ini. Oke. A dan B ini dia ada hubungannya dengan supersymmetric charge, kombinasi linear daripada supersymmetric charge. Untuk eksplisitnya tidak saya tuliskan di sini, tapi bisa dibaca di reference, dan dia kombinasi linear dari supersymmetric charge. Oke.
kita bisa tuliskan dengan bentuk yang lebih bagus dalam A dan B, sehingga di sini didapatkan untuk yang B di sini di sini ada syarat bahwa nilai z ini dia mesti positif. Nilai ini menyimpulkan bahwa z-nya itu nilainya mesti ya sebenarnya karena z-nya ini dia mesti positif dan ini juga jumlahnya mesti positif, sehingga nilai zm-nya ini harus lebih kecil sama dengan 2m, dan dia akan nilainya ini dia positif atau 0, dan ketika dia 0 maka zm-nya itu sama dengan 2m, dan ini disebut untuk state dengan Zm sama dengan 20 disebut BPS, saturated states. Jumlah degree of freedom daripada state ini adalah 2 pangkat n kali 2j plus 1. Jadi ini adalah jumlah BPS saturated, dan ini untuk yang BPS saturated ini dia jauh lebih kecil daripada jumlah degree of freedom. Dia paling kecil. Apabila Zm-nya itu lebih kecil daripada 2m, maka dia akan banyak sekali state, karena di sini tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat generate state baru lagi dengan creations operator dari B. Oke, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang supersimetri di quantum field theory. Tadi kita sudah lihat algebranya, sudah lihat gimana representasinya. Untuk menjelaskan mengenai supersimetri di quantum field theory, kita perkenalkan dulu namanya konstansa Grassmann-Spinor. Jadi dia sebuah bilangan Grassmann sebenarnya, di mana dia itu memiliki indeks Spinor alpha, dan dia memiliki hubungan antikomutasi seperti berikut. Nilai dia itu dia anti-commute, Grassmann-Spinor ini saling anti-commute. Selanjutnya, karena kita ingin jadi diingat ini bukan operator, ini sebenarnya bilangan, tapi namanya bilangan Grassmann. Karena di quantum field theory, bila kita menjelaskan mengenai generator adalah skalar terhadap Lorentz invariant, maka untuk membentuk skalar maka kita bisa kalikan theta bilangan ini sebagai parameter dari generator supersimetrik. Karena perkalian ini menghasilkan skalar, maka dia menggunakan hubungan komutator. Kita bisa hitung ini, maka kita dapatkan seperti ini. Juga hubungan seperti ini. Dari supersimetri algebra, dengan cara seperti ini kita bisa construct Lie algebra. Dengan grup element yang diberikan oleh G, X, theta bar. Theta ini adalah parameter untuk supersimetri algebra, dan X ini adalah parameter untuk translasi, dengan W adalah parameter untuk Lorentz. Bahwa grup elemennya diberikan oleh secara umum diberikan oleh G, grup elemen seperti ini.
Lalu untuk yang unitary, kasus unitary, bila kita definisikan bahwa grup transformasi kita adalah uniter, maka theta dan supersymmetric algebra, Hermitian conjugate-nya harus ditebar Q bar. Oke. Untuk grup atau susi grupnya, apabila kita mod dengan Lorentz, maka kita dapatkan coset space yang diparameterize. Karena ini komponen Lorentz-nya kita mod, kita dapatkan coset space yang diparameterize oleh X, theta, dan theta bar, dan ini membentuk n equal 1 rigid superspace. Selanjutnya kita definisikan apa yang disebut dengan superspace derivatif. Jadi kita sudah definisikan coset space yang terdiri dari space dan Grassmann number. Superspace derivatif di theta alpha dan di bar itu di theta bar. Untuk menaik turunkan indeksnya kita bisa gunakan ini adalah antisymmetric tensor epsilon alpha beta. Kita bisa gunakan tensor epsilon. Dan untuk superspace integrasinya, bahwa integrasi dari sebuah superspace itu adalah nilainya 1. Ini sama definisinya apabila kita ini mestinya di theta, jadi integral 1 theta. Ini ada theta di sini, itu sama dengan 1, dan ini sama dengan definisi. Jadi definisi integral di superspace itu sama dengan definisi hasilnya, bukan sama, tapi hasilnya sama dengan derivatif di superspace juga. Apabila tidak ada komponen theta-nya, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya kita juga definisikan Grassmann delta function. Sebenarnya delta function dari Grassmann number adalah Grassmann itu sendiri. Untuk konvensinya kita gunakan di theta kuadrat adalah seperti ini. Oke. Di kuadrat theta, di theta integral pada ini adalah nilainya 1. Ini juga 1. Dan ini definisi di kuadrat theta bar. Oke. Seperti kita ketahui bahwa untuk bila kita punya ruang waktu, misalkan ruang waktu itu melengkung, maka biasanya kita mesti tambahkan covariant derivatif. Jadi bukan hanya derivatif, tujuannya kita definisikan covariant derivatif agar dia itu covariant terhadap general transformasi. Untuk yang di superspace, untuk yang curve superspace sama halnya dengan curve space di X, maka kita bisa definisikan juga namanya covariant derivatif dm. Oke, dimana yang saya maksud dengan dm ini adalah terdiri dari dm di space ini, indeks dari space, dan ini ada indeks spinor, dan ini spinor conjugate-nya atau barnya. Untuk n sama dengan 1 rigid superspace atau rigid superspace, n sama 1 di rigid superspace, dia memiliki zero kurvatur. Karena dia rigid, dia zero kurvatur, tapi torsionnya non zero. Sehingga saya definisi untuk covariant derivatifnya untuk dm, di mana m ini adalah space index,
adalah derivatif biasa, sedangkan untuk yang derivatif di spinor index dia seperti ini. Oke. Ini konjugatnya bentuknya seperti ini. Oke. Setelah kita definisikan derivatifnya, lalu kita bisa oke, sebelumnya mungkin saya lupa menjelaskan bahwa untuk yang mengkonstruksi field theory dengan supersymmetry, kita gunakan metode ini adalah metode superspace, di mana space-nya kita extend ke Grassmann, sebuah Grassmann koordinat dulu lah, sebutnya Grassmann koordinat seperti itu, atau bilangan Grassmann sebenarnya ini. Untuk yang kasus n sama dengan 1 superfields, kita definisikan superfields. Untuk kasus n sama dengan 1, secara umum skala superfields adalah sebuah skalar yang dia fungsi daripada superspace x, theta, dan theta bar. Apabila kita ekspansi dengan kita ekspansi Taylor terhadap theta dan theta bar, maka kita dapatkan dia sebuah fungsi yang bergantung hanya pada x, lalu fungsi phi seperti ini, mana ini phi ini punya indeks spinor. Ini saya tidak tuliskan secara eksplisit indeks spinornya. Chi juga punya indeks spinor, ini tidak ada indeks spinor, ini juga skalar, ini vektor, ini juga spinor, ini juga spinor, ini skalar. Oke, jadi inilah bentuk umum dari superfield. Lalu bagaimana super translations, kita sebut super translation itu bekerja. Jadi apabila satu elemen grup dari super grup elemen dari Susi group lah, kita sebut namanya Susi group, kan ini algebra, kita eksponensial dia menjadi grup. Elemen dari Susi group dengan parameter y, rho dan rho bar, bila kita kalikan dengan elemen dengan nilai parameter lain, maka bila kita hitung maka dia akan menghasilkan bahwa yang komponen space-nya kombinasinya seperti ini, dengan komponen spinornya kombinasinya parameter spinornya kombinasinya seperti ini. Sehingga apabila kita tuliskan dia sebagai operator diferensial, maka generator untuk momentum itu adalah I do M, dan generator untuk supersymmetry itu adalah seperti ini. Oke. Sehingga kita sudah dapatkan bentuk differential operator. Kita bisa kerjakan differential operator ini ke superfield. Jadi apabila saya punya transformasi dari superfield terhadap supersymmetry generator seperti ini, maka saya bisa gunakan ini sehingga saya dapatkan nilainya dengan perubahannya. Maka bila saya hitung, maka komponen F akan berubah menjadi seperti ini, dan komponen lain-lainnya bisa dicoba dicari secara ekspresif. Dan ini adalah masih dalam bentuk off-shell linear representations, karena kita belum menambahkan constraint apapun, dan kita hanya menuliskan dia secara umum, dan ini bisa kita reducible. Jadi bentuk general superfield ini adalah reducible representations. Lalu kita bisa tambahkan constraint sehingga menghasilkan irreducible representations, meskipun dia masih off-shell. Artinya transformasi ini saya tidak gunakan
persamaan Euler-Lagrange untuk mendapatkan transformasi ini. Saya belum substitusi Euler-Lagrange atau persamaan gerak. Oke, constraint yang bisa digunakan adalah covariant constraint, di mana derivatif dari superfield itu terhadap d bar itu sama dengan 0, dan ini untuk field yang memenuhi constraint ini disebut chiral superfield atau chi SP. Oke, bentuknya seperti apa? Kita bisa definisikan, kita bisa tulis ulang secara umum. Field itu dalam koordinat y dan theta, karena ini derivatif terhadap bar itu sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Superfield, general superfieldnya, komponennya adalah IY, theta psi y, dan theta fy. Oke, untuk yang chiral superfield kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, karena dia secara implisit tidak bergantung dengan theta bar. Oke, lalu bila kita tuliskan dalam komponen x theta bar, transformasi dari komponen A itu menghasilkan seperti ini, rho dan psi, di mana rho ini adalah generatornya, parameter untuk supersimetri transformasi. Lalu untuk psi dia akan bertransformasi seperti ini, untuk f dia akan bertransformasi seperti ini, dan ini transformasi ini adalah dia adalah total derivatif. Kenapa? Karena ini nanti komponen ke f nya apabila kita integralkan, kita tulis Lagrangian-nya integral terhadap d theta kuadrat, maka ini dia akan menghasilkan total derivatif, sehingga kita bisa abaikan sebenarnya komponen ke f nya ini. Bila field kita adalah chiral superfield, maka conjugate-nya adalah anti-chiral superfield, di mana anti-chiral ini dia artinya dia derivatifnya terhadap bukan d bar tapi d sama dengan 0. Produk dari chiral superfield, bila ada satu chiral superfield pertama dikalikan dengan chiral superfield kedua, dia akan menghasilkan chiral superfield juga. Begitu juga dengan anti chiral superfield. Jadi anti chiral superfield itu anti chiral itu yang dia apabila dia itu bukan derivatifnya bukan bar tapi d. Oke, karena derivatif di superspace ini juga memenuhi chain rule, sehingga kombinasi dari superfield dan chiral superfield dan anti chiral superfield atau penjumlahannya bukan merupakan superfield ataupun anti chiral superfield, karena kita bisa ambil bila saya derivatif terhadap bar, hanya komponen ini yang 0, tapi yang di sini tidak 0, jadi tidak memenuhi constraint. Begitu juga dengan yang ini tidak memenuhi constraint. Oke. Selanjutnya kita juga selain chiral superfield, kita bisa juga definisikan namanya vector superfield. Itu dimana constraint-nya bentuknya seperti ini, bahwa sebuah general superfield kita conjugatekan dengan diri dia sendiri, atau di sini disebut reality conditions, maka kita bisa mendapatkan constraint untuk komponen-komponennya, bahwa f sama dengan f star, chi bar sama dengan phi star, dan
komponen lainnya, constraint-nya, sehingga didapatkan totalnya sebenarnya jumlah komponennya ada 4 real scalar, 2 kompleks while spinor, 1 real vector. Dan bila dihitung 4 real scalar ini tambah 1 real vector, karena vektor 4 dimensi dan field ini adalah vektor, maka degree of freedomnya ada 4. Untuk kompleks while spinor 2. Terus dia while spinor itu ada 2 komponen, karena dia kompleks maka dia ada 2, sehingga totalnya adalah 8 tambah 8 ada 16 real komponen. Oke. Untuk vektor yang memenuhi reality condition ini kita nyatakan sebagai vektor multiplet. Dan ada beberapa sifat apabila pi ini adalah chiral super field, maka yang tadi sebelumnya kita sebut bukan sebagai chiral super field ataupun anti chiral super field, maka penjumlahan dari pi dan penjumlahan dari chiral super field dan anti chiral super field adalah vektor multiplet. Karena ini juga chiral multiplet, kita bisa definisikan vektor multiplet ini dia mengandung vektor field. Sini ada vektor, real vektor, maka kita bisa definisikan infinitesimal abelian gauge transformations. Itu bila vektor full field itu kita transformasikan dengan kita tambahkan penjumlahan dari chiral dan anti chiral, sehingga apabila kita lihat dalam komponennya komponen vektornya dia akan bertransformasi seperti ini, dan ini adalah bentuk seperti bentuk transformasi gauge. Komponen yang lain juga bertransformasi terhadap gauge transformasi ini, tapi karena kita cuma butuh vektor komponen, biasanya kita fixkan lagi, kita reduksi lagi jumlahnya. Biasanya kita gunakan Wess-Zumino gauge fix superfield, di mana definisi dari gimana kita menghasilkan bahwa vektor untuk Wess-Zumino gauge fix superfield itu seperti ini. Jadi ada satu vektor satu vektor ada satu skalar dan 2 while spinor, kompleks while spinor. Untuk gauge transformasi ini sebenarnya komponen lain yang dia bertransformasi, tapi kita pilih gauge tertentu di mana mereka tidak bertransformasi sama sekali, yang tidak kita inginkan, sehingga menghasilkan Wess-Zumino gauge fix superfield. Dan kita bisa definisikan superfield field strength, supersymmetric field strength itu W alpha seperti ini. Jadi bisa didapatkan dari Wess-Zumino superfield dan W alpha bar seperti ini. Bisa diperiksa bahwa W alpha ini adalah chiral superfield dan W alpha dot bar ini adalah anti chiral superfield. Dan field strength ini invarian terhadap SG transformasi. SG transformasi itu diberikan seperti ini, dan kita juga secara implisit kita gunakan gauge fix conditions, Wess-Zumino gauge fix conditions. Selanjutnya bagaimana kita tuliskan actions untuk chiral superfield.
Sebagai contoh adalah Wezumino model, di mana actionnya diberikan oleh perkalian dari chiral dan anti-chiral. Lalu ini akan menghasilkan suku kinetik. Lalu suku interaksinya itu diberikan oleh setengah M chiral kuadrat plus sepertiga G ini parameternya juga pi pangkat 3 ditambah dengan Hermitian conjugate untuk menghasilkan Lagrangiannya real. Oke. Apabila kita tuliskan dalam bentuk komponen, maka kinetic term ini bentuknya seperti ini. Dan bila kita ambil bila kita integralkan d for theta, maka komponen yang tersisa adalah ini. Dan apabila untuk yang interaksinya, bila kita ambil komponen yang terakhirnya yang nanti tidak bernilai 0 terhadap integral di kuadrat theta, itu adalah menghasilkan seperti ini. Oke. Sehingga Lagrangian yang kita dapatkan adalah penjumlahan dari ini. Di sini kita bisa lihat F ini tidak non dynamical, dia tidak ada suku derivatif, sehingga dia disebut auxiliary field, sehingga kita bisa kita bisa keluarkan dia dengan cara mensubstitusi menggunakan persamaan gerak, di mana persamaan geraknya dihasilkan persamaan Lagrange, persamaan geraknya seperti ini. Sehingga bila kita substitusi kembali dia ke Lagrangian ini, penjumlahan ini, maka kita dapatkan untuk yang bosonic partnya saja. Oke. Oke, di sini saya hanya lihat komponen bosonnya saja. Sebenarnya ada ini ada komponen fermionnya, tapi saya tidak tuliskan. Oke, apabila saya cuma lihat komponen boson yang mengandung boson, maka kita dapatkan Lagrange seperti ini. Ini adalah kompleks scalar field dengan potensial V, di mana V adalah komponen dari F kuadrat, di mana F di sini maksudnya F yang on shell, jadi F yang memenuhi persamaan gerak ini. Oke. Untuk general superpotential, jadi untuk kasus umum di mana interaksinya bisa tuliskan sebagai fungsi W adalah W fungsi daripada pi, maka bila kita hitung kita dapat potensialnya interaksi skalar interaksinya adalah tetap modulus dari F kuadrat, di mana F ini itu kita bisa dapatkan dari persamaan gerak, dan F-nya ini adalah modulus dari variasi W terhadap pi, di mana pi-nya kita substitusi sebagai A, karena di sini kita hanya melihat bagian yang bosonik saja. Dan secara umum kinetic part ini yang kinetic partnya ini, bagian kinetiknya ini adalah bagian potensial. Kita sudah ambil kasus umum, tapi kita juga bisa ambil kasus di mana kinetiknya juga bisa bentuknya umum adalah fungsi dari chiral dan anti-chiral superfield, dan untuk ini tidak bisa sembarang fungsi, mesti adalah fungsi yang disebut Kähler potential, fungsi ini, atau ya fungsi ini biasa disebut dengan Kähler potential, dan sini super potential. Dan Kähler potential ini mengandung kinetic term. Maksud saya dia boleh sembarang.
dan fungsi yang dia itu mengandung kedua komponen chiral dan anti-chiral profil adalah biasa disebut sebagai Kahler potential, dan ya, fungsi ini mengandung kinetic term. Oke, kita ambil sekarang jadi yang sebelumnya ini adalah kasus untuk hanya mengandung chiral superfill. Sekarang kita coba tambahkan dengan vektor superfill, di mana kita ambil kasus yang abelian. Maka kita dapatkan di sini, karena W ini chiral superfill, bila chiral superfill kita kalikan chiral superfill, maka yang non zero komponennya adalah D kuadrat. Oke, tidak bisa kita ambil di pangkat 4. Kalau di pangkat 4 semuanya akan 0, karena maksimum komponennya adalah D kuadrat untuk yang chiral superfill. Oke, bila kita tuliskan eksplisit maka kita dapatkan seperti ini. Oke, dan F tilde ini adalah oke, ini kita masukkan juga fermion partnya, kinetic fermionnya. Kita definisikan F tilde ini adalah dual field strength, seperti biasa di Maxwell. Akan tapi kalau kita lihat di sini, action ini bila hanya menggunakan W alpha, ini action ini tidak real, tidak menghasilkan real. Sebenarnya kita bisa tambahkan kompleks konjugatnya, dan ini akan hilang. Akan tapi apabila kita tambahkan kompleks konjugatnya, spinornya, komponen spinornya juga hilang. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah untuk membuat action dia real dengan tetap menjaga komponen spinornya. Kita memperkenalkan yang disebut kompleks gauge coupling, definisikan sebagai tau. Ini parameter, ini couplingnya 4 pi i per i square. Dan actionnya kita tulis sebagai imaginary component. Mungkin saya agak salah paham sedikit. Jadi apabila saya ambil kompleks konjugatnya, sebenarnya spinornya tidak hilang, tapi yang hilang hanya ini. Tapi biasanya ini kita membutuhkan komponen ini. Dalam banyak kasus kita akan membutuhkannya, karena ini adalah topological, dia mempunyai topological structure, dia ada topological charge-nya. Action-nya dengan menggunakan kompleks gauge coupling tau, itu kita bisa tuliskan sebagai apabila kita ambil action to imaginary daripada komponen ini, oke, maka kita akan dapatkan ini sebenarnya ada tau di sini ya. Saya lupa tulis. Di sini ada tau, imaginary tau kali ini. Kita akan dapatkan action seperti ini, dengan kita dapatkan komponen tambahan. Ini biasanya dalam studi instantan kita butuhkan term ini, term tambahan. Oke. Lalu bagaimana, karena kita sudah membahas tentang abelian gauge, gimana transformasi terhadap kita sudah lihat tadi gimana vector field bertransformasi terhadap S gauge. Bagaimana dengan chiral superfield sendiri, bagaimana dia bertransformasi terhadap S gauge. Untuk yang chiral dia bertransformasi seperti ini, anti chiral dia bertransformasi seperti ini, dimana ini adalah skalar yang sebelumnya kita definisikan untuk S gauge-nya. Sebelumnya tadi kita tulis dia sebagai phi, sekarang kita tulis dia sebagai lambda, dan lambda ini adalah chiral superfield.
suku kinetiknya untuk yang invarian terhadap transformasi S-gates kita bisa tuliskan seperti ini. Oke. Sehingga akan tapi dari kasus yang kita tinjau sebelumnya seperti Wess-Zumino model, di mana superpotensialnya bentuk seperti ini adalah non-gates invariant. Jadi apabila kita substitusi phi, transformasi phi, maka dia tidak invariant terhadap gates transformasi. Tapi sebenarnya kita bisa konstruksi potensial yang gates invariant apabila kita memperkenalkan lebih daripada satu chiral superfield. Contohnya apabila superpotential itu mengandung mempunyai bentuk seperti ini, oke, di mana MIJ ini adalah parameternya, dia tidak bernilai 0 apabila RI sama dengan RI prime. Jadi ini representasi daripada jadi bila kita punya lebih daripada satu chiral superfield dengan RI ini adalah bilangan kuantum dari R simetrinya, oke, karena untuk kasus n sama dengan 1 kita punya R simetri adalah U1. Bila R simetri daripada komponen ke I itu sama dengan R simetri bar daripada komponen ke J, chiral field ke J, maka MIJ ini tidak sama dengan 0, dan ini adalah invariant terhadap S-gate transformasi. Oke. Dan juga ini GIJK ini juga tidak sama dengan 0 untuk mendapatkan term yang invariant terhadap S-gate transformasi apabila bilangan kuantum dari R yang field yang ke I, ke J, dan ke K itu mengandung singlet. Oke. Jadi sekarang kita bisa tuliskan tadi Wess-Zumino model tadi hanya mengandung chiral superfield. Sekarang kita bisa tambahkan vector superfield dan kita bisa tambahkan gate simetri, sehingga bila kita gauge Wess-Zumino model, maka kita dapatkan gauge teori dari Wess-Zumino model seperti ini. Oke. Dengan ini saya tambahkan Hamiltonian conjugate, tapi yang di sini tidak perlu karena saya sudah ambil hanya komponen imaginary-nya saja. Selanjutnya dari gauge version Wess-Zumino model ini, bila kita tulis dalam bentuk komponen, maka potensial skalarnya dia bukan hanya kontribusi dari superpotential, ini superpotential, ini juga superpotential, tapi ada kontribusi dari komponen yang skalarnya ini, sehingga potensial skalarnya itu dituliskan sebagai F kuadrat. Jadi F ini adalah auxiliary di chiral superfield dan D ini adalah auxiliary di vector superfield. Maka apabila kita tuliskan F-nya ini derivatif W do I,
Di sini adalah W-nya. Oke, W-nya sebenarnya termasuk ini juga. Dan ini dia mengandung suku tambahan, yaitu G square per 8 pi AI kuadrat. Ini dari suku yang ini. Oke. Oh ya, ini tidak mengandung karena ini tidak ada skalarnya, sorry. Jadi hanya ini saja. Ini berkontribusi ke W, dan ini berkontribusi kepada yang G kuadrat per 8 pi AI kuadrat. Oke, jadi demikian. Saya sudah menjelaskan secara sangat cepat sekali, secara garis besar, seperti apa supersimetri G-theory di dimensi 4. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih.